Satu dua. Kasih. Basnya dikurangi Pak, basnya dikurangi. Gak fungsi. Kenggaungan biar nggak gaung gitu. Treble dikeluarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman Islam dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita melanjutkan kajian kita surat Al-A'raf Masyan. Pada malam hari ini masuk ayat ke-65. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pemahaman akidah agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Wa ila 'adin, dan kepada kaum 'Ad, akhahum, aku utus dari saudara mereka sendiri, Hudan, yaitu Nabi Hud. Qala, berkata Hud, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, sembahlah kalian Allah, kepada Allah, malakum, tidak ada bagi kalian, min ilahin, dari Tuhan yang berhak disembah, ghairuhu, selain dia. Afala, apakah tidak, tattaqun, kalian bertakwa atau kalian takut akan siksa Allah.
Kemudian qala berkata al-mala'u para pemuka-pemuka, alladzina yaitu orang-orang yang kafaru mereka kafir min qaumihi dari kaumnya Nabi Hud itu, inna sesungguhnya kami lanaroka sungguh kami melihatmu Hud fi safahatin dalam kebodohan, wa inna dan sesungguhnya kami lanadzunuka sungguh kami mengirahmu minal kadzibin termasuk orang-orang yang berdusta. Qala jawab Nabi Hud, ya qaumi wahai kaumku, laisa tidak ada bi bagiku safahatun kebodohan, walakinni dan akan tetapi aku rasulun seorang rasul mir rabbil alamin dari Tuhan semesta alam. Para jamaah sekalian, setelah generasi berikutnya maka diteruskan oleh Nabi Hud. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad. Ternyata Ad ini adalah nama dari seseorang. Lengkapnya adalah Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Nah, jadi begitu. Ad ini anaknya Iram, Iram anaknya Aus, Aus anaknya Sam, Sam anaknya Nabi Nuh. Jadi begitu. Jadi nyambung ke Nabi Nuh. Dan memang sudah menjadi tradisi sejak zaman Nabi Nuh, itu setiap ada orang yang di kampungnya itu dianggap orang yang terhormat, punya pangkat, punya kedudukan, terus meninggal dunia, maka dibuatkan patung orang itu, orang yang meninggal tadi, dan kemudian disembah oleh mereka. Ya, kata mereka mengambil berkahnya dari orang yang meninggal tadi itu, minta syafaatnya supaya dapat berkahnya dan dapat syafaatnya. Ya, termasuk Ad ini adalah nama dari patung dari seseorang yang ditokohkan kemudian meninggal dunia. Kemudian dibuat patung yang namanya Ad. Ada patung yang namanya Samud. Makanya ada kaum Ad, kaum Samud di dalam Al-Qur'an itu nama sebuah patung. Yang patung itu adalah patung seseorang yang dianggap tokoh dan dihormati oleh mereka. Itu. Ya. Dan memang sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah itu mengutus para nabi dan rasul itu memang dari bangsa mereka sendiri. Kenapa? Ya agar mudah dikenal karena dari keturunannya sendiri, dari kampungnya sendiri, dan jelas orang yang lebih tahu tradisi orang yang ada di kampung situ ya saudara mereka sendiri. Makanya Allah mengatakan wa ila adin akhahum huda. Maka kepada kaum Ad aku utus dari saudara mereka sendiri yaitu Hud. Nah, maka dengan tradisi itu Nabi Hud ingin meluruskan tradisi-tradisi yang dibangun oleh kaum Ad itu. Membuat patung-patung orang yang terhormat kemudian disembah itu dengan mengatakan ya qaumi butullaha, wahai kaumku sembahlah kepada Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak patut kamu mempunyai Tuhan selain Allah. Gitu. Afala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa. Didakwai Nabi Hud begitu, jawabnya begini, qalal malaul ladzina kafaru, berkata para pembesar-pembesar yaitu orang-orang kafir dari kaumnya, inna lanaraka fi safahatin, wah kami melihatmu ini dalam kebodohan Hud, kamu ini bodoh. Ya kan begitu ya. Wa inna lanadzunuka minal kadzibin, dan sesungguhnya kami menyangkamu Hud minal kadzibin, kamu termasuk orang yang dusta. Jadi si dakwah itu malah Nabi Hud bodoh-bodoh Pak. Fi safahatin, safah itu orang yang lemah akal Pak, bukan bodoh-bodoh biasa. Safah itu orang yang lemah akal.
Itu. Jadi didakwai malah Nabi Hud dianggap orang yang bodoh akal, dianggap Nabi Hud orang yang berdusta. Gitu, Pak. Terus Nabi Hud mengatakan, qala ya qaumi laisa bisafatun. Wahai kaumku, aku ini tidak bodoh. Walakinni rasulun mir rabbil alamin, akan tapi aku ini Tuhan akan tetapi aku ini utusan dari Tuhan semesta alam. Demikianlah ajakan Nabi Hud dan penentangan terhadap kaum Ad kepada Nabi Hud. Di daerah mana Nabi Hud itu disuruh berdakwah oleh Allah? Di negara Yaman. Di negara Yaman di kampung namanya Ahqaf. Daerah Yaman ada kampung namanya Ahqaf antara Oman dan Hadramaut. Disitulah tempat dakwanya Nabi Hud dengan mendakwai kaum Ad itu tadi. Terus dakwanya Nabi Hud lagi, uballighukum risalati rabbi. Aku ini disuruh oleh Tuhanku menyampaikan risalah kepada kamu sekalian. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku ini hanya pemberi nasihat kepadamu, amin, yang dapat dipercaya. Aku ini menyampaikan risalah-risalah dari Tuhanku. Terus awa ajibtum, apakah kalian heran, takjub, anja'akum, bahwa telah datang kepada kamu sekalian zikrun, peringatan, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, ala rajulin, melalui seseorang, minkum, dari kalangan kalian sendiri, liyundirokum, untuk memberikan peringatan kepada kamu sekalian. Apa awakmu kabeh heran terhadap seseorang yang menyampaikan peringatan-peringatan dari Tuhan kalian? Wadhkuru, dan ingatlah kalian, idz ja'alakum, ketika Allah menjadikan kamu sekalian khulafa'a, pemimpin-pemimpin, mim ba'di qaumi Nuh, dari sesudah kaum Nuh. Wazadakum, dan Allah memberikan kelebihan kamu sekalian fil khalqi, dalam postur tubuh. Penciptaan itu maksudnya dalam tubuh, bastotan, kuat. Jadi kaum Ad itu kaum yang diberikan kelebihan oleh Allah, fisiknya kuat. Fadhkuru, maka ingatlah kalian, ala Allahi, nikmat-nikmat Allah. Ala itu nama lain dari nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian dustakan? Maka ala ini nikmat. Fadhkuru, maka ingatlah kalian, ala Allahi, nikmat-nikmat Allah, la'allakum, agar kamu sekalian tuflihun, kalian beruntung. Itu dakwah Nabi Nuh. Di dalam surat yang lain, surat Fussilat itu, Nabi Hud juga mendakwai kaumnya, wa ila adin, dan kepada kaum Ad akhahum, kami utus dari saudara mereka sendiri, Hudan, yaitu Nabi Hud. Qala, Allah berfirman, Nabi Hud berkata, ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu. Sama redaksinya, in antum, tidaklah kamu sekalian, illa muftarun, kecuali membuat-buat. Ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak minta kepada kamu sekalian, alaihi, atas dakwaku ini, ajron, upah. Aku tidak ada maksud untuk meminta upah kepada kalian. In ajriya illa alal ladzi fatarani, tidaklah upahku, balasanku, kecuali dari Tuhan yang menciptakan aku. Afala ta'qilun, apakah tidak kalian berpikir? Itu dalam surat Hud ayat 50 sampai 51. Nah, kemudian dakwah daripada Nabi Hud terus saja, walaupun didustakan, sama dengan rasul-rasul yang lain, tetap berdoa. Dari kaum gini,
Qalu mereka berkata, ajitana, apakah kamu datang kepada kami linak Buddha untuk supaya kami menyembah Allah kepada Allah wahdahu semata, wa nadhara dan meninggalkan apa yang kana ada ya'budu menyembah abauna bapak-bapak kami. Faktina, maka datangkanlah kepada kami bima dengan apa yang ta'iduna kamu ancamkan kepada kami, in kunta, jika kamu adalah minas shodiqin, dari orang-orang yang benar. Kaume berkata begini, Pak, ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Itu bahasa kita begini. Dadi awakmu teko di tengah-tengah kami itu hanya kepingin mengajak kami supaya menyembah kepada Allah semata. Terus kami meninggalkan apa yang sudah disembah oleh bapak-bapak kami. Nah, begitu dialognya kaumnya itu. Gak akan, nah gitu Pak. Bahasanya itu gak akan kami meninggalkan apa yang sudah disembah oleh bapak-bapak kami. Terus bahkan ngancam, Pak, faktina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin, datangkanlah kepada kami siksa yang kamu ancamkan kepada kami. Oh, malah nantang, Pak. Ya, jadi karena dia itu, kalau kami tidak mau menyembah kepada Allah, apa resikonya? Begitulah. Maka kamu akan diadab oleh Allah, akan didatangkan siksa oleh Allah. Mereka malah nantang, faktina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Datangkan saja siksa yang kamu ancamkan kepada kami. Nah, kemudian qala Hud berkata, qad waqa'a, sungguh wajib alaikum atas kamu sekalian, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, rijsun, adab, pasti itu, pasti akan datang adab pada kamu sekalian, wa ghadabun, dan murka dari Allah. Atujadilunani, apakah kalian akan mendebatku, kata Nabi Hud, fi asma'in, pada nama-nama berhala, patung-patung yang kamu sembah itu. Ono sing diarani apa ya, semacam-macam, tergantung tokoh yang meninggal di situ, Pak. Pokoknya angger ono tokoh meninggal digaekno patung sembah. Angger ono tokoh meninggal gaekno patung sembah. Wis gitu dah. Itu tradisi kaum Ad. Apakah kamu mendebatku tentang nama-nama samaitumuha, yang patung-patung itu kamu menamainya, antum, kamu, wa abaukum, dan telah diberi nama oleh bapak-bapak kalian. Ma nazzalallahu, padahal Allah tidak pernah menurunkan biha, dengan nama-nama patung itu, min sultan, berdasarkan bukti-bukti, baik bukti yang tertulis maupun bukti yang ada di dalam sejarah. Oleh karena itu fantadiru, ya tunggu saja datangnya adab. Ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama kalian, minal muntadirin, termasuk orang-orang yang menunggu. Ya tunggu saja. Kalau kamu minta didatangkan adab, ya tunggu saja. Saya juga akan menunggu bersama kamu. Kapan adab itu akan datang? Kapan adab itu akan datang? Fa'anjainahu, lalu kami menyelamatkannya, Hud, waladina, dan orang-orang yang ma'ahu, bersamanya, birohmatin, dengan rahmat, minna, dari kami, wa qata'na, dan kami musnahkan, kata Allah, dabirul qaumi, dabirul ladina, keseluruhan orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, wa makanu, dan tidaklah mereka mukminin, orang-orang yang beriman. Lalu datanglah azab orang-orang yang beriman kepada Nabi Hud, dan juga Nabi Hud diselamatkan oleh Allah, tapi yang lain seluruhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fussilat juga Nabi kaum Ad itu merasa sombong, Pak.
Fa amma adun maka adapun kaum Ad fastakbaru mereka menyombongkan diri. Ini dalam surat Fussilat. Bi ghairil haqqi dengan tanpa alasan yang benar. Wa qalu dan mereka berkata man asyaddu minna quwwah. Siapa yang mempunyai kekuatan melebihi kekuatan kami? Oh, begitu Pak. Sombongnya kaum Ad itu Pak. Awalam yarau annallaha khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Padahal dia tidak tahu bahwa Allah yang menciptakannya itu lebih kuat. Wa kanu bi ayatina yajhadun dan mereka itu terhadap ayat-ayat kami mengingkari. Maka datanglah azab dari Allah di dalam surat Al-Qamar itu ayat 18 sampai ayat 20 disebutkan di sana. Kadzabat Adun telah mendustakan kaum Ad fa kaifa adzabi wa nudur maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Apa itu? Inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari naas yang terus menerus. Angin itu tidak pernah berhenti Pak, terus menerus, yang membuat manusia bergelimpangan. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Bergelimpangan mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Jadi Allah mengirimkan angin yang dahsyat sehingga manusia itu terhempas kayak pohon kurma yang tercabut dari akarnya gitu. Saking kencengnya angin Pak. Maka mereka itu menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di berbagai sudut tempat. Itu azab Allah kepada kaum Ad. Fa kaifa kana adzabi wa nudzur, maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Maka di dalam surat yang lain pun juga disebutkan, surat Al-Ahqaf, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tudammiru kulla syai'in, maka dihancurkan seluruhnya, bi amri rabbiha fa asbahu la yura, dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, illa masakinuhum, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Jadi kayak desa mati gitu Pak, semuanya hancur, mereka wis terkubur menjadi bangkai-bangkai yang bergelimpangan. Sopo sing ngurus? Maka negara itu menjadi, kampung itu menjadi kampung mati, tempat tinggal mereka, ya. Jadi menjadi tidak tampak lagi di bumi. Maka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi. La yura illa masakinuhum, tidak terlihat lagi kaum Ad di situ kecuali tinggal puing-puing bangunan mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Nah, ayat-ayat seperti ini sebenarnya sudah dibacakan oleh Nabi Muhammad di hadapan kaum Quraisy Mekah. Maksudnya itu ben wedi bahwa kaum dulu itu diperlakukan Allah seperti ini karena kedurhakaan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh para rasul itu. Tapi mereka tetap saja tidak menjadi jerah dengan ayat-ayat, cerita-cerita, kisah-kisah perjalanan umat terdahulu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Gara-gara mereka sudah tidak percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berupa firman Allah. Mereka masih mengira bahwa itu adalah hasil susunan dongeng-dongeng orang-orang dulu yang dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Jadi mereka itu gak percaya. Apa Muhammad itu lak cerita ae mbok rangkum maneh, begitu. Padahal dahsyatnya seperti itu, seperti peristiwa banjir bandangnya Nabi Nuh, kaum Ad, belum lagi kaum Tsamud nanti itu. Nah,
Kemudian berikutnya wa ila samuda akhahum sholihan. Maka kepada kaum Samud ya sama. Ya, sama. Dua ini sama, tradisinya sama. Setiap orang-orang yang mempunyai pangkat kedudukan dibuat patung dan disembah. Ya, seperti Samud itu juga nama patung dari orang yang ditokohkan. Wa ila Samud, dan kepada kaum Samud akhahum kami utus dari saudara mereka Sholihan, Nabi Sholeh. Qala berkata Sholeh, ya qaumi wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah, malakum tidak ada bagi kalian min ilahin, dari Tuhan ghairuhu selain dia, selain Allah. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kamu sekalian bayyinatun, penjelasan-penjelasan mir rabbikum, bukti-bukti kebenaran mir rabbikum dari Tuhan kalian. Hadhihi, nah ini hadhihi, inilah bukti mukjizat naqatullahi, unta betina dari Allah. Lakum, untuk kamu sekalian, ayatan, sebagai tanda kekuasaan Allah. Fadaruha, maka biarkan unta itu takulu, memakan fi ardillahi, di bumi Allah. Ojo diganggu. La tamassuha bisuin, jangan kamu ganggu, apalagi kamu sembelih, jangan. Fayakhudhukum, kamu akan ditimpa adzabun alimun, adab yang sangat pedih. Nabi Sholeh dibekali oleh Allah unta, bisa keluar dari batu. Wadhkuru, dan ingatlah kalian, iz ja'alakum, ketika Allah menjadikan kamu sekalian khulafa'a, para pemimpin-pemimpin di muka bumi, mimba di adin, dari sesudah kaum Ad. Jadi sesudah kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah, muncul kaum Samud itu. Wa bawa'akum, dan menempatkan kamu sekalian fil ardi, di bumi. Tattakhiduna, kalian menjadikan min suhuliha, dari dataran rendahnya, kusuron, gedung-gedung, watan khituna, dan kalian pahat aljibala, gunung, buyutan, menjadi rumah-rumah. Fadhkuru, maka ingatlah kalian ala Allahi, nikmat-nikmat Allah, wala ta'thaw, dan jangan kamu berkeliaran fil ardi, di muka bumi ini, mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Kaum Samud tidak jauh dari kaum Ad tradisinya, tidak jauh dari kaum Ad tradisinya. Cuma di sini ada perbedaan tradisi. Tradisi kaum Samud ini, dia itu mencari tempat, ditempatkan oleh Allah di dataran rendah. Di dataran rendah yang kanan kirinya itu penuh dengan pegunungan. Maka di gunung itu dibuat rumah-rumah mereka. Terus pokoknya dengan alat-alat mereka itu, terus gunung-gunung itu cara Jawa ini, dipahat, dipenacal, dibetel, dan lain sebagainya itu, sehingga menjadi tempat-tempat tinggal. Gunung-gunung itu mereka jadikan tempat-tempat tinggal, ya, jadikan tempat-tempat tinggal. Ya memang tenaga mereka tenaga yang kuat. Nah, qala, ketika didakwai Nabi Sholeh seperti itu, qala, berkata al mala'u, para pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, alladzina, orang-orang yang istakbaru, mereka menyombongkan diri, min qaumihi, dari kaumnya, lilladzina, kepada orang-orang yang ustud'ifu, mereka dianggap lemah, liman, orang yang amanah beriman, minhum, di antara mereka. Jadi para pembesar mereka itu berkata kepada orang-orang yang beriman yang dianggap lemah itu, ata'lamuna, apakah kamu mengetahui, anna sholihan, tidakkah kau ketahui, anna sholihan, bahwasanya Sholeh, Nabi Sholeh itu,
Ini kaum yang beriman mengatakan, "Ata'lamuna opo awakmu gak eru anna sholihan bahwa sholih itu mursalun orang yang diutus mirrobihi dari Tuhannya." Qalu mereka berkata, "Inna bima ursila bihi mu'minun." Mereka orang beriman, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman kepada mengikuti dakwanya Nabi Soleh, sesungguhnya kami dengan apa yang diutus oleh Allah itu mukminun orang-orang yang beriman. Nah, kaumnya berkata begini, orang-orang yang mendustakan. Qala berkata alladzina orang-orang yang istakbaru, mereka menyombongkan diri. Inna sesungguhnya kami billadzi dengan yang amantum kalian beriman bihi dengannya kafirun orang-orang yang kafir. Kalau kami tidak percaya bahwa Soleh itu benar, kami tidak percaya, kami orang-orang yang mengingkari. Fa'aqaru an-naqata, lalu mereka menyembelih an-naqata, unta betina tadi. Wa atau dan mereka melanggar an amri rabbihim dari perintah dari Tuhannya. Perintah dari Allah kan jangan kamu ganggu unta itu Pak. Wa qalu dan mereka berkata, ya sholihu wahai sholih, iktina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Sama dengan kaum tadi, datangkan kepada kami azab yang kau ancamkan kepada kami jika kamu benar-benar orang utusan, para utusan. Nah, apa siksa yang Allah berikan kepada kaum Samud? Fa'akhodathum, lalu ditimpahkan kepada mereka, menimpa kepada mereka ar-rajfatu, gempa. Ar-rajfatu, gempa bumi. Fa'asbahu, maka jadilah mereka fi darihim, di rumah-rumah mereka, jathimin, mayat-mayat yang bergelimpangan. Jadi apa itu ditimpahkan azab kepada mereka, gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga mereka yang punya tradisi hidup di pegunungan, ya gunung-gunung dipenacali, dibuat tempat-tempat perlindungan, tempat tinggal, hancur semua, jadikan gempa bumi oleh Allah. Kalau kaum Samud tadi itu, kaum Ad tadi itu angin yang kencang, yang dahsyat, yang bisa mencabut seluruh bangunan, bahkan mereka terhempas seperti pohon-pohon yang dihempaskan oleh angin. Tapi kaum Samud ini diberi azab oleh Allah, gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga mereka yang mengira hidup di pegunungan, yang berlindung di batu-batu yang dipahat oleh mereka, dijadikan tempat perlindungan itu, dijadikan pecah semuanya oleh Allah karena gempa yang sangat dahsyat ini. Fatawalla, maka mereka berpaling. Fatawalla, lalu Nabi Soleh meninggalkan anhum dari mereka. Waqala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum, sungguh benar-benar aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian risalah Rabbi, yaitu risalah Tuhanku. Wa nasohtu, dan aku telah memberikan nasihat lakum bagi kalian. Walakin, dan akan tetapi la tuhibbuna, kalian tidak menyukai an-nasihin, orang-orang yang memberikan nasihat. Jadi habislah riwayat kaum Ad dan juga kaum Samud, kaum yang merasa kuat, yang diberikan kelebihan oleh Allah, fisik yang kuat, tapi mereka durhaka dan mereka menyombongkan kekuatannya itu. Maka tidak ada gunanya jikalau Allah itu sudah menurunkan azab kepadanya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau sambil jalan. Boten. Kalau tidak saya teruskan. Waluton, dan kepada Nabi Lut, idqala, ketika berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ataktuna,
apakah kalian melakukan al-fahisyata perbuatan keji masa bakokum biha min ahadin minal alamin, yang kekejian yang kamu lakukan itu tidak pernah dilakukan oleh seorang pun umat di muka bumi. Apa itu? Kaum Nabi Lut itu, innakum sesungguhnya kalian, lataktuna kalian mendatangi ar-rijala laki-laki, syahwatan dengan syahwat, min dunin nisa'i selain perempuan-perempuan, bal antum bahkan kamu sekalian kaum musrifun yang melampaui batas. Jika tadi kaum Ad, kaum Tsamud punya tradisi setiap tokoh meninggal dibuatkan patung dan disembah, ya, dan itu sudah dihancurkan oleh Allah karena kesombongannya dan menolak dakwah dari nabi yang diutus untuk mendakwai kaumnya. Maka kaum Lut ini punya tradisi yang busuk juga. Selain dia tidak mau menyembah kepada Allah, dia itu punya tradisi senang sesama laki-laki. Ini Pak, alias apa bahasa sekarang? Homo. Ya Allah. Ini Pak, makanya sampai Al-Quran mengatakan kamu betul-betul melakukan perbuatan yang sangat keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun umat-umat sebelum kamu di muka bumi ini, yaitu senang dengan laki-laki. Karo wong wedok gak tertarik, malah tertarik karo wong lanang. Ini sudah dialami oleh Nabi dan juga pada akhirnya diazab oleh Allah, gitu loh. Lah kok saiki juga muncul kaum yang seperti itu. Bahkan gilanya lagi, dia itu minta negara supaya melindungi dengan undang-undang. Gendeng mana? Nah, ini naik pemerintah iso ngekei undang-undang terhadap mereka, ya berarti podo gendenge, Pak. Ini tidak bisa dibiarkan, ya kan? Itu menyalahi sunnah Allah, ya. Dan alhamdulillah para pelaku pemerintahan kita sampai sekarang tidak sampai terjadi itu. Ya kemarin-kemarin hampir diresmikan itu, ya hampir diresmikan itu, hampir dibuatkan undang-undang dan dilindungi. Tapi alhamdulillah ya para wakil-wakil kita masih bisa mencegah perbuatan itu. Kalau itu terjadi ya nggak tahu lagi Pak, adab apa yang akan kita terima di negara kita ini. Ini kemaksiatan sudah merajalela seperti ini kok malah terjadi seperti itu. Ya. Jadi ini perilaku terhadap kaum pada zaman dulu, ketika para umat-umat jauh sebelum umat Nabi Muhammad itu, ya, jauh sebelum umat Nabi Muhammad itu pelanggaran kaum itu sudah seperti itu. Tuh, ya. Nah, ketika didakwai oleh Nabi Lut seperti itu, mereka menjawab begini, Pak. Wa makana jawaba qaumihi, dan tidaklah jawaban kaumnya ketika dinasehati Nabi Lut itu. Kenapa kamu kok mempunyai perbuatan yang keji seperti ini, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun umat di muka bumi sebelum kamu? Itu adalah perbuatan keji. Nabi Lut malah digitukan, wa makana jawaba qaumi illa an qalu, melainkan mereka itu malah mengatakan akhrijuhum, kita usir saja Lut ini min qaryatikum, dari negeri kita. Oh gitu Pak, malah sepakat Nabi Lut ini diusir Pak. Akhrijuhum, ayo kita usir bareng-bareng. Iki garai menghalangi kita ini, gitu Pak. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun,
Sesungguhnya mereka itu ya Lut dengan para pengikutnya itu unasun manusia-manusia yatatoharun yang sok suci. Itu Pak. Jadi diingatkan itu malah Nabi Lut itu diusir Pak. Ya, malah diusir. Nah, fa'anjainahu maka kami menyelamatkan Lut wa ahlahu dan keluarganya, maksudnya pengikutnya, illam ro'atahu kecuali istrinya, kanat minal ghabirin termasuk orang-orang yang tertinggal, maksudnya tertinggal di negeri situ dan diazab oleh Allah. Jadi Nabi Lut ini mempunyai istri yang tidak sholihah. Dia itu menyetujui perbuatan homo kaumnya, maka istrinya itu ikut disiksa oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Apa azab yang Allah berikan kepada kaum Lut yang homo tadi? Wa amtorna dan kami menurunkan hujan batu Pak ini Pak, bukan hujan air. Wa amtorna dan kami turunkan hujan batu kepada alaihim pada mereka matoron, hujan berupa batu Pak. Fangdur maka perhatikanlah kaifa bagaimana kana adalah akibatul mujrimin, akibat kesudahan dari orang-orang yang berbuat dosa seperti itu. Jadi hujan batu disertai angin sehingga mereka tidak ada lagi tempat berlindung Pak. Itu terjadi pada kaum Nabi Lut Pak. Ya, katanya dulu juga mbah-mbah kita dulu pernah hujan awu atau hujan es di Indonesia itu pernah terjadi. Nah begitu. Ini juga dulu pernah terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Wa amtorna alaihim matoro, diturunkan hujan batu sederas-derasnya, maka mereka itu juga mati di rumah mereka masing-masing. Maka fandur kaifa kana akibatul mujrimin, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat dosa. Jadi sekian banyak rentetan perjalanan umat-umat terdahulu ini semuanya dirangkum, ditulis kembali oleh Allah dan agar dibaca oleh Nabi Muhammad. Setelah dibaca ayat ini disampaikan kepada kaumnya, di mana setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Makanya perjalanan umat mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir kepada Nabi Isa itu dimuat semua dalam Al-Quran untuk pelajaran umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti. Itu maksudnya seperti itu. Nah, itu maksudnya biar kaumnya orang kafir Quraisy yang didakwai dan juga orang Yahudi, orang Nasrani yang hidup pada waktu itu dan sampai pada akhir zaman nanti mengambil pelajaran dari perjalanan umat-umat terdahulu ini. Ya termasuk kita umatnya ini, bahwa jikalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh suatu kaum, pelanggaran ini dilakukan secara massal, begitu Pak, maka azab Allah pasti turun. Begitu, azab Allah pasti turun. Jadi kalau perbuatan itu dilakukan secara serempak bersamaan, maksiat, istilahnya itu maksiat berjamaah gitu ya. Maksiat tapi berjamaah bareng-bareng, maka azab Allah akan turun. Gitu. Di mana istilahnya itu gak imbang antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat kemungkaran. Itu jauh lebih banyak orang yang berbuat mungkar, gitu loh. Maka azab Allah pasti turun. Umat-umat Nabi terdahulu seperti Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, apakah tidak ada yang beriman? Ada, tapi cuma sedikit, gitu loh. Tapi cuma sedikit. Jadi kapasitasnya ini masih sedikit sekali. Itu pasti azab Allah akan turun, dan azab itu menyeluruh di negeri itu Pak. Tumplek blek
Sehingga tadi dikatakan tidak terlihat lagi kaum Samud, tinggal puing-puing bangunannya saja. Berarti sak disontek. Nah, kan begitu kan? Ya karena juga yang beriman sedikit. Maka dari itu perjalanan umat ini kita jadikan pelajaran untuk kita semua, ya, agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi maksiat itu sampai diorganisir dengan sedemikian rupa sehingga menjadi tradisi. Oh, jangan sampai sekali, ya, itu nanti akan mengundang murka Allah, akan diturunkan di muka bumi ini. Nah, mudah-mudahan ini akhir tahun kan, jadi kan akhir tahun ya, jadi kita adakan muhasabah. Ada yang ditanyakan ya? Barangkali ada untuk monggo kita adakan muhasabah. Jadi apa kira-kira di tahun 2023 ini kita bisa berbuat apa, dan kira-kira yang masih kurang apa, ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memasuki tahun 2024. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah man, orang yang tola umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amal perbuatannya semakin baik. Mudah-mudahan ya. Tapi wasyarrun nasi, kata Rasul, dan sejelek-jelek manusia adalah man tola umruhu, orang yang diberi panjang umur, wasu'a amaluhu, tapi amal baik, amal perbuatannya semakin jelek. Na'udzubillah min dzalik. Maka usia yang masih Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan usia pemberian dari Allah ini, usia yang produktif, usia yang penuh berkah dengan menjalankan amal soleh, sehingga pada saat ajal kita diambil oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu nggih, sampai ayat 84. Saya minta libur 1 kali ya. Bisa, berarti besok minggu depan berlibur ya. Ya wis menikmati akhir tahun lah. Begitu, sampai ketemu lagi di hari Ahad tahun baru. Itu ya. Matur nuwun, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.